Hai 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 Mama Maria. Kenalin, nama aku Maria Monica Marbun dengan NIM 122370076 dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Kali ini kita akan membahas tentang valuasi tambang di minggu ke-7, minggu sebelum kita UTS. Jadi subscribe videonya guys. Jadi nih ya teman-teman, pada pertemuan ke-7 valuasi tambang kali ini kita akan membahas mengenai analisis kepekaan dan resiko serta kontribusi kegiatan pertambangan terhadap pendapatan negara meliputi sektor pajak dan yang lainnya. Kira-kira apa ya? Ayo kita perhatikan. Kegiatan pertambangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Fluktuasi harga komoditas seperti batu bara, emas, dan minyak bumi di pasar internasional dapat secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Penurunan harga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pajak, penghasilan, dan juga royaltinya. Penerapan regulasi lingkungan yang ketat dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan tambang, mempengaruhi profitabilitas, dan menurunkan penerimaan pajak. Sebagian besar transaksi di sektor pertambangan menggunakan mata uang asing sehingga fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar US dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan kemampuan mereka membayar pajak. Resiko dalam kegiatan pertambangan meliputi resiko finansial, resiko politik, dan resiko operasional yang diantaranya penurunan harga komoditas atau biaya operasional yang meningkatkan dapat menurunkan margin keuntungannya, mempengaruhi kemampuan perusahaan membayar pajak. Perubahan kebijakan pemerintah terkait perpajakan atau realisasi pertambangan dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan yang berpotensi menurunkan investasi di sektor ini, serta gangguan dalam operasi pertambangan seperti bencana alam atau konflik sosial dapat juga menghambat produksi sehingga berpotensi menurunkan kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak nantinya. Kegiatan pertambangan memiliki peran strategis dalam menyumbang pendapatan negara melalui berbagai mekanisme perpajakan yang diantaranya lainnya yaitu pajak penghasilan badan atau PPh badan. Perusahaan tambang dikenakan pajak penghasilan atau laba yang mereka hasilkan. Semakin besar keuntungannya yang diperoleh perusahaan tambang, semakin besar pula pajak yang disetor kepada negara. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang merupakan transaksi penjualan produk tambang dikenakan PPN yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Kemudian itu selain pajak, perusahaan tambang diwajibkan membayar royalti kepada negara sebagai kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam. Royalti ini bervariasi tergantung jenis komoditas yang ditambang dan volume produksinya. Untuk perusahaan tambang milik negara seperti PT Aneka Tambang atau Antam atau PT Freeport Indonesia yang memiliki saham mayoritas pemerintahan, dividen yang disetorkan ke negara yang menjadi bagian dari penerima. Sektor pertambangan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak penghasilan, royalti, dan PPN. Namun sensitivitas terhadap harga komoditas global, regulasi lingkungan, dan resiko-resiko lainnya dapat mempengaruhi besarnya kontribusi ini. Dengan pengelolaan resiko yang baik dan stabilitas regulasi, sektor tambang dapat terus menjadi sumber penting pendapatan negara. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai hubungan antara kegiatan pertambangan, pajak, dan pendapatan negara. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.